Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Cinemazi Recap. Seperti biasa, Mimin akan membacakan komentar terpilih dari video sebelumnya. Komentar ini ditulis oleh @AvengerWar2529. Dia menulis, bukan yang pertama, tapi selalu ada. Cakep. Yang penting jangan yang pertama, tapi meninggalkan luka. Di episode ini, film yang akan Mimin bawakan berjudul Kalki 2898 AD. Film ini bercerita mengenai keadaan dunia di masa depan di saat kerusakan ada di mana-mana dan ketidakadilan merajalela. Film ini dibintangi oleh Amitabh Bachchan, Prabhas, dan Deepika Padukone. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Kalki 2898 AD. Semoga 3000 tahun sebelum Masehi, terjadi perang brutal selama 18 hari antara Pandawa dan Kurawa yang disebut Perang Kuruksetra. Perang ini menewaskan jutaan orang. Aswatama adalah panglima Kurawa yang berhasil bertahan dari kebrutalan perang ini. Aswatama kemudian mengeluarkan ilmu Brahmastra untuk membunuh putra Abhimanyu yang masih ada di dalam kandungan untuk memutus garis keturunan Pandawa. Setelah Aswatama berhasil membunuh bayi itu, beberapa saat kemudian Krishna datang. Krishna adalah reinkarnasi dari Dewa Wisnu. Krishna pun marah karena Aswatama telah membunuh bayi yang tidak berdosa. Aswatama yang tidak peduli berusaha menyerang, namun Krishna dengan mudah melemparnya. Aswatama yang sadar kalau dia telah melakukan kesalahan meminta Krishna membunuhnya untuk menebus semua dosa-dosanya. Namun bukannya membunuh Aswatama, Krishna malah mengutuk Aswatama agar hidup abadi dengan tubuh penuh luka. Krishna berkata kalau dia sendiri akan mati. Namun nanti di masa depan, saat kegelapan menyelimuti dunia yang penuh dengan ketidakadilan, dia akan terlahir kembali dengan nama Kalki. Nanti akan ada pihak yang mencoba menghalangi kelahirannya kembali. Untuk menghilangkan kutukannya, Aswatama harus menjaga bayi Kalki sampai dia terlahir dengan selamat. Krishna kemudian mencabut mutiara sakti yang ada di dahi Aswatama. Krishna berkata, suatu saat nanti, di saat sungai Gangga sudah mengering dan saat mutiara itu kembali kepada Aswatama, maka saat itulah Kalki akan lahir. Singkat cerita, Aswatama yang dikutuk hidup abadi itu pun menyaksikan bagaimana manusia selalu berperang satu sama lain dari generasi ke generasi. 6000 tahun kemudian, bumi menjadi daratan yang gersang dan panas. Kashi adalah satu-satunya kota yang masih berdiri di permukaan bumi ini. Kota ini dipenuhi oleh pemukiman yang kumuh dan kemiskinan di mana-mana. Di dalam kota Kashi, terdapat bangunan raksasa berbentuk piramida terbalik yang bernama kompleks. Di dalam kompleks, terdapat pohon-pohon hijau, buah-buahan, dan air yang melimpah seperti surga. Hanya orang-orang kaya yang bisa tinggal di dalam kompleks. Mereka harus membayar 1 juta unit untuk masuk ke dalam sana. Kompleks juga merupakan rumah sang pemimpin kota yang bernama Supreme Yaskin yang telah berumur 200 tahun. Raya adalah seorang gadis, salah satu dari beberapa pengungsi yang pergi menuju kota Kashi. Sesampainya di kota Kashi, para pengungsi ini diperiksa oleh para petugas. Para petugas ini akan menangkap gadis yang masih subur untuk dibawa masuk ke dalam kompleks. Seorang petugas yang bernama Kren memeriksa para pengungsi dengan menggunakan alat. Saat dia menemukan gadis yang masih subur, dia langsung membawanya. Melihat hal ini, Raya yang ketakutan langsung kabur. Raya kemudian ditolong oleh seseorang yang bernama Rumi dan dibawa menuju suatu tempat tersembunyi. Ternyata Rumi adalah salah satu anggota pasukan pemberontak. Rumi kemudian menghubungi rekannya yang bernama Feran dan Mariam. Rumi memberitahu kalau dia menemukan sosok ibu hamil yang dicurigai sedang mengandung bayi Kalki. Karena menemukan wanita hamil saat ini sangatlah tidak mungkin karena semua gadis subur diculik ke dalam kompleks. Rumi pun langsung memanggil ibu hamil itu. Rumi percaya kalau wanita itulah yang akan melahirkan Kalki, reinkarnasi Dewa Wisnu yang akan membawa keadilan bagi seluruh umat manusia. Rumi kemudian mengeluarkan sebuah mutiara. Menurut keyakinannya, mutiara itu akan menyala jika didekatkan kepada wanita yang mengandung bayi Kalki. Namun ternyata mutiara itu tidak menyala saat didekatkan pada wanita yang hamil itu. Semua orang pun kecewa. Tiba-tiba pasukan kompleks datang menyerang. Rumi tak sengaja menjatuhkan mutiara. Raya pun langsung mengambilnya. Raya kemudian berhasil kabur bersama beberapa pemberontak yang lain.
Sementara Rumi dan wanita hamil yang tadi berhasil ditangkap. Rumi dan wanita hamil itu lalu dibawa ke depan gerbang kompleks. Dari dalam kompleks, komandan pasukan yang bernama Manas kemudian muncul. Manas menyuruh anak buahnya membawa wanita hamil itu ke dalam laboratorium. Rumi pun memohon agar wanita itu dibebaskan. Manas kemudian berkata kalau dia akan membebaskan wanita itu asal Rumi mau memberitahunya di mana letak markas persembunyian para pemberontak yang bernama Shambhala itu berada. Crane kemudian menunjukkan alat komunikasi milik Rumi yang sedang menghubungi pemimpin para pemberontak yang bernama Maryam. Maryam berkata kalau dia dan pasukannya akan menghancurkan Supreme Yaskin karena telah membuat semua orang menderita. Manas pun tidak memperdulikan omongan Maryam. Dia kembali menyuruh Rumi menunjukkan jalan menuju Shambhala. Si wanita hamil kemudian meminta Rumi untuk tetap diam karena Manas tidak akan membebaskan mereka meskipun Rumi memberitahunya jalan menuju Shambhala. Manas yang marah pun langsung membunuh wanita hamil itu. Manas kemudian mengumumkan kepada semua orang kalau saat ini hanya komplekslah yang berkuasa di dunia ini dan hanya ada satu pemimpin yaitu Supreme Yaskin yang telah memenangkan semua peperangan di dunia ini. Manas menyuruh semua orang untuk menyembah Supreme Yaskin. Mendengar hal ini, Rumi pun berkata kalau Supreme Yaskin adalah iblis dan tidak layak disembah. Manas kemudian langsung membunuh Rumi. Manas pun membuat pengumuman, barang siapa yang berhasil menangkap satu pemberontak, dia akan memberikan hadiah 5.000 unit. Di dalam Shambhala, Maria menangis menyaksikan kematian Rumi. Di kota Shambhala ini terdapat sebuah pohon abadi, meskipun kini pohon itu terlihat mati. Semua orang pun khawatir karena itu tandanya bumi sudah semakin rusak. Maryam pun menyuruh semua orang untuk tidak usah khawatir karena dia yakin sebentar lagi Sang Dewa Wisnu akan terlahir kembali dan menolong seluruh umat manusia. Di dalam kota Kashi, seorang pemberontak yang bernama Luke berusaha kabur dari kejaran Crane dan pasukannya. Namun dia terjebak di gang buntu. Tiba-tiba sebuah robot AI muncul dari dalam mobil. Robot itu mengidentifikasi Luke sebagai buronan bernilai 5.000 unit. Robot yang bernama Buji itu kemudian memborgol Luke dan membangunkan bosnya yang bernama Bhairava. Luke langsung mengenal Bhairava yang merupakan petarung yang sangat hebat. Bhairava lalu menyuruh Crane yang sedang mengejar Luke membayar 5.000 unit kepadanya jika ingin mendapatkan Luke. Crane pun menolak. Crane malah menantang Bhairava untuk duel. Namun Bhairava sedang malas untuk bertarung. Crane pun berkata kalau dia akan menambahkan 5.000 unit jika Bhairava berhasil mengalahkannya. Mendengar hal ini, Bhairava pun langsung bangkit. Anak buah Crane lalu menembak Bhairava hingga perutnya berlubang. Mereka mengira sudah mengalahkan Bhairava. Ternyata itu adalah hologram. Crane yang kesal langsung menendang robot Buji. Melihat hal ini, Bhairava yang emosi langsung menghajar Crane hingga terlempar jauh. Setelah berhasil mengalahkan semua anak buah Crane sendirian, Bhairava langsung meminta bayaran yang dijanjikan oleh Crane. Di laboratorium yang ada di dalam kompleks, para ilmuwan sibuk mengerjakan proyek K atas perintah Supreme Yaskin. Di dalam proyek ini, para gadis yang subur disuntikan formula yang membuat mereka hamil. Formula itu sangatlah kuat dan melampaui DNA manusia biasa. Sementara gadis yang belum hamil atau negatif menjadi pelayan untuk membantu para gadis yang hamil. Sum Ekti adalah salah satu gadis yang negatif. Dia sudah beberapa kali disuntikan formula, namun hasilnya selalu negatif. Setiap hari, pekerjaan Sum adalah mengantarkan makanan kepada wanita-wanita yang hamil. Manas kemudian datang mengunjungi laboratorium untuk mengetahui kemajuan proyek K. Para ilmuwan yang ada di sana mengatakan kalau para wanita hamil ini hanya bisa bertahan maksimal selama 91 hari. Lebih dari itu, mereka akan tewas. Sementara Supreme Yaskin menginginkan usia kehamilan minimal 150 hari. Manas pun menyuruh para ilmuwan untuk mengekstrak janin salah satu wanita itu menjadi serum meskipun belum ada yang mencapai target. Manas akan menunjukkan serum itu ke hadapan Supreme Yaskin. Mereka pun mengambil salah satu wanita hamil yang ada di sana. Mereka kemudian mengekstrak janin yang ada di kandungannya, merubahnya menjadi serum. Dari jauh, Sum melihat wanita itu sangat kesakitan dan kemudian meninggal. Wanita itu kemudian dibuang ke dalam tempat pembakaran. Diam-diam, kepala ilmuwan menukar serum yang keluar dengan cairan yang lain. Kepala ilmuwan itu lalu bersikeras ingin bertemu Supreme Yaskin agar para ilmuwan bisa mendapatkan arahan yang jelas untuk menyempurnakan penelitian ini. Manas kemudian mengajak kepala ilmuwan itu bertemu dengan Supreme Yaskin.
Mereka berdua kemudian bertemu dengan tangan kanan Supreme Yaskin yang bernama Bunny. Bunny pun membawa mereka berdua menghadap Supreme Yaskin yang ada di dalam kuil. Mereka pun melihat sosok Supreme Yaskin yang sudah sangat tua karena umurnya sudah 200 tahun. Namun meskipun sudah tua, dia masih bisa terbang dan memiliki 5 bola yang bisa berubah menjadi tangan. Salah satu bola lalu mengambil serum yang dibawa Manas. Supreme langsung memasukkan serum itu ke dalam tubuhnya. Tiba-tiba Supreme jatuh ke air. Beberapa saat kemudian dia kembali bangkit. Supreme terlihat marah. Serum yang barusan dia pakai adalah racun. Supreme sadar kalau ada yang mencoba membunuhnya. Supreme kemudian menyerang kepala ilmuwan. Ternyata kepala ilmuwan itu adalah anggota pemberontak yang ingin membunuh Supreme. Ilmuwan itu lalu berusaha menusuk Supreme namun gagal. Supreme pun berkata kalau dia tidak akan bisa dibunuh dengan cara seperti itu. Supreme Yaskin adalah orang yang berhasil memenangkan semua pertempuran di dunia ini. Selama ratusan tahun, Supreme berhasil menyingkirkan para manusia yang serakah yang mengakibatkan bumi ini semakin rusak. Supreme Yaskin lalu memasukkan setetes air matanya ke dalam mulut kepala ilmuwan. Tiba-tiba ilmuwan itu keracunan dan kemudian tewas. Supreme lalu memerintahkan Manas dan Bunny untuk terus mencari wanita yang bisa mengandung formula itu selama minimal 150 hari di rahimnya. Diam-diam, tanpa diketahui oleh orang lain, ternyata selama ini Sum Ekti hamil. Rekan sekamarnya yang bernama Lily tidak sengaja melihat Sum muntah-muntah. Akhirnya Sum pun berkata jujur kalau dia sudah hamil selama 5 bulan ini atau lebih dari 150 hari. Lily pun terkejut karena selama ini tidak ada yang mampu hamil hingga lebih dari 100 hari. Sum juga tidak tahu kenapa dia bisa hamil, padahal selama ini dia negatif. Sum pun meminta Lily untuk tidak mengadukan hal ini kepada siapapun. Di tempat lain, setelah melihat kehebatan bayi Rafa dalam mengalahkan pasukan kompleks, Luke mengajak bayi Rafa untuk bergabung dengan para pemberontak. Namun bayi Rafa mengatakan kalau dia tidak tertarik untuk bergabung dengan siapapun. Bayi Rafa menyadari pihak manapun yang akan menang dalam setiap pertempuran, orang miskin seperti mereka yang akan selalu ditindas. Bayi Rafa pun menceritakan kalau dia sejak kecil yatim piatu akibat perang. Bayi Rafa dibesarkan oleh seorang pilot. Pilot itu mengajari bayi Rafa tentang cara bertarung dan cara bertahan hidup di dunia yang keras ini. Kompleks kemudian mengumumkan untuk menangkap pilot itu atas pemberontakannya. Di saat pilot itu stres dan kehabisan semua uangnya, dia berencana untuk menjual bayi Rafa. Namun sebelum pilot itu menjual bayi Rafa lebih dulu menyerahkannya kepada kompleks. Bagi bayi Rafa, di dunia yang kejam ini tidak ada pertemanan yang abadi. Jika kamu masih berguna bagi orang lain, kamu akan ditemani. Namun jika kamu sudah tidak berguna, kamu akan ditendang. Tiba-tiba Puji memberitahu kalau ada 3 orang yang datang ke tempat ini. Ternyata mereka adalah orang-orang yang menagih hutang kepada bayi Rafa. Salah satunya adalah wanita yang bernama Roxy. Meskipun seorang wanita, Roxy langsung menghajar yang lain. Dia menyuruh mereka untuk pergi karena bayi Rafa akan membayar hutang kepadanya lebih dulu. Ternyata kedatangan Roxy ke sini hanya untuk memberitahu bayi Rafa kalau dia diterima bekerja di dalam kompleks. Mendengar hal itu, bayi Rafa pun membujuk Roxy untuk mengajaknya bekerja di dalam kompleks. Bayi Rafa terus merayu Roxy agar mau mengajaknya masuk ke dalam kompleks. Roxy pun akhirnya luluh. Dia bersedia mengajak bayi Rafa untuk bekerja bersamanya. Keesokan harinya, bayi Rafa dan Roxy bersiap masuk ke dalam kompleks untuk bekerja. Roxy terdaftar bekerja selama 70 hari di dalam kompleks, sementara bayi Rafa yang dianggap anak magang hanya mendapatkan waktu 1 jam di dalam kompleks. Mereka berdua kemudian naik lift masuk ke dalam kompleks. Roxy menjelaskan kalau mereka akan bekerja di ruang generator, pusat pengolahan energi bagi kompleks. Semua energi yang disedot dari bumi akan diproses di ruangan itu dan kemudian disalurkan ke seluruh kompleks. Namun ternyata bayi Rafa tidak benar-benar ingin bekerja. Dia tidak akan menyia-nyiakan 1 jamnya di sini untuk bekerja. Dia langsung mengajak Roxy berkeliling menjelajahi kompleks. Mereka berdua pun melihat taman yang sangat indah, kebun jeruk, dan bahkan pantai ada di sana. Bayi Rafa dan Roxy kemudian pergi ke tempat di mana sedang diadakan pesta di sana. Bayi Rafa dan Roxy menari-nari di pesta ini. Tiba-tiba, para petugas datang dan langsung menangkap mereka. Di tempat lain, para arkeolog menemukan sesuatu di gurun pasir. Mereka lalu memanggil konselor Bunny karena merasa ada yang aneh dengan benda itu. Setelah diteliti,
Bunny pun kaget karena itu adalah panah Gandivam, sebuah senjata kuno yang diciptakan langsung oleh Dewa Brahma. Di dalam laboratorium, ternyata Lily mengadukan Sumekti kepada petugas. Dia berkata kalau Sumekti telah hamil selama 150 hari. Di pinggiran kota, Raya masih dikejar-kejar oleh petugas. Dia lalu bersembunyi di dalam sebuah gua. Namun satu robot masih terus mengikutinya. Seorang pria tua yang ada di sana kemudian bangkit menolong Raya. Robot menembak pria tua itu, namun anehnya pria itu tidak mati. Dengan satu pukulan, pria itu menghancurkan robot itu. Ternyata pria tua itu adalah Aswatthama yang masih hidup hingga saat ini. Raya yang terpukau setelah melihat kekuatan Aswatthama mengajaknya bergabung dengan pemberontak agar mereka bisa memenangkan perang ini. Namun Aswatthama menolak karena ini bukanlah perangnya. Tugasnya hanyalah menyelamatkan satu orang yang saat ini belum lahir. Di dalam laboratorium, setelah mengetahui Sumekti berhasil mengandung formula selama 150 hari, para petugas langsung melakukan proses ekstraksi. Di tengah-tengah proses, tiba-tiba terjadi gangguan listrik. Di tempat lain, Bunny melihat pusaka Gandivam bereaksi. Dia mencoba memegang panah itu, tapi dia malah terlempar. Di dalam laboratorium, alat ekstraksi menjadi error, membuat Sumekti terlempar ke dalam terowongan. Tiba-tiba Lily muncul memegang tangannya. Ternyata Lily adalah seorang pemberontak. Dia sengaja memasukkan Sumekti ke dalam mesin ekstraksi karena itu adalah satu-satunya cara untuk mengeluarkannya dari tempat ini. Lily kemudian mengajak Sum untuk kabur melalui terowongan bawah tanah. Nanti di luar akan ada pemberontak yang akan membantunya. Di tempat lain, Bhairava frustasi karena diusir dari dalam kompleks. Dia sangat ingin kembali ke sana lagi. Seorang pria lalu menawarkan untuk meramalkan nasib Bhairava menggunakan robot Peo. Peo itu lalu mengeluarkan kartu matahari. Itu tandanya kalau hidup Bhairava sebentar lagi akan segera berubah. Namun sebelum itu, Bhairava akan mengalami sebuah ujian yang besar. Di dalam terowongan, tiba-tiba pasukan kompleks datang mengejar Lily dan Sum. Lily pun menyuruh Sum untuk kabur. Dia akan menahan pasukan itu sebisa mungkin. Di luar terowongan, ada 3 anggota pemberontak yang menunggu. Mereka adalah Viran, Kira, dan Achu. Di dalam terowongan, kobaran api menyala menghalangi jalan Sumekti. Di tempat lain, Aswatthama seperti merasakan sesuatu. Dia lalu menyadari kalau sungai Gangga sudah benar-benar mengering. Aswatthama kemudian melihat mutiara di dalam jaket Raya menyala. Ternyata mutiara itu adalah mutiara miliknya yang dahulu diambil oleh Krishna. Mutiara itu telah kembali. Itu tandanya Kalki sudah ada di dalam rahim seorang wanita. Aswatthama kemudian memasang mutiara miliknya itu di jidatnya kembali. Secara ajaib, semua luka di tubuhnya seketika langsung sembuh. Aswatthama pun bersiap-siap untuk menjalankan misi melindungi bayi Kalki. Di dalam terowongan, Sumekti nekat menyeberangi kobaran api. Secara ajaib, muncul hembusan angin yang melindungi Sumekti dari api. Di tempat lain, tiba-tiba terjadi gempa yang membuat sebuah patung terjatuh. Bhairava langsung menahan patung itu. Itu adalah patung Dewa Wisnu. Semua orang pun mengira kalau ini adalah pertanda Dewa Wisnu akan terlahir kembali di dunia ini untuk menyelamatkan mereka semua. Di dalam kompleks, Bunny memberitahu Manas kalau gempa barusan bukanlah kebetulan. Bunny kemudian menunjukkan senjata Gandivam. Manas mencoba memegangnya, namun Bunny melarang. Mereka lalu melihat sebuah mesin hancur setelah mencoba memegang senjata itu. Bunny berkata, tidak ada manusia atau mesin yang bisa memegang senjata itu. Bunny merasa di luar sana ada sebuah kekuatan luar biasa telah bangkit. Di tempat lain, Sumekti dibawa oleh Viran dan Achu naik mobil menuju Shambhala. Viran kemudian bertanya, bagaimana nasib Lily? Sumekti pun menjawab tidak tahu. Hal ini membuat Viran marah. Dia pun menggantikan Kira menyetir. Kira merupakan gadis yang ceria. Kira menyuruh Sumekti tidak usah khawatir, dia dan bayinya akan aman di Shambhala. Kira lalu memberitahu kalau Achu adalah tunangannya. Nanti setelah mereka pulang ke Shambhala, Kira dan Achu akan menikah. Kira lalu mengganti nama Sumekti menjadi Sumati agar lebih mudah diucapkan. Tiba-tiba dari belakang, pesawat pasukan musuh muncul mengejar mereka. Viran lalu menghentikan kendaraan dan keluar dari mobil. Dia berbohong kalau dia hanya pencari rongsokan untuk dijual. Salah satu petugas lalu memeriksa bagian belakang mobil. Saat pintu mobil dibuka, tidak ada siapapun di sana. Namun di saat petugas itu melemparkan seonggok rongsokan ke dalam mobil, dia melihat seperti ada perisai hologram.
Petugas itu pun memeriksanya. Dan benar saja, di sana ada perisai hologram yang menutupi Kira dan Sumati. Alhasil para pemberontak itu terpaksa bertarung melawan para petugas. Salah satu petugas berhasil mengirim pesan kepada pimpinannya. Viran pun bergegas menjalankan truknya lagi melesat kabur. Di tempat lain, robot Puji memberitahu bayi Rafa kalau ada buronan bernama Sumati yang memiliki nilai sangat tinggi. Jika bayi Rafa bisa menangkap Sumati, dia akan bisa langsung masuk ke dalam kompleks. Sementara itu, melihat pasukan musuh masih mengejar mereka, Kira menggunakan motor keluar dari dalam mobil untuk melawan pasukan musuh itu. Kira meledakkan beberapa musuh yang mengejar mereka. Kren dan anak buahnya kemudian datang ikut mengejar. Terjadi baku tembak antara Kren dan Acu. Kren lalu melemparkan rantai ke truk Viran. Saat Kren berusaha mendekat, Viran langsung memiringkan truk, namun Kren masih bisa bertahan. Kren kemudian menendang Acu hingga pingsan. Di saat Kren akan menangkap Sumati, Kira datang menyelamatkannya. Kira dan Kren bertarung dengan sengit hingga Kira berhasil melempar Kren keluar. Tiba-tiba seutas tali menarik Kira. Ternyata Kren masih hidup. Sumati berusaha memegang tangan Kira sekuat tenaga. Namun Kira akhirnya mengorbankan diri karena Kren masih berusaha mendekati truk. Kira pun melepaskan diri dan meledakkan dirinya bersama Kren. Dari belakang, dua pesawat musuh kemudian muncul. Viran berhasil menembak kedua pesawat itu, namun sebuah tangan patung terjatuh menghalangi laju truk Viran. 4 pesawat musuh kemudian datang mengepung mereka. Melihat Acu tertembak, Viran pun pasrah karena dia tidak bisa melawan lagi. Tiba-tiba, Raya dan Aswatama muncul. Aswatama merasakan kehadiran Kalki di dalam perut Sumati. Para pasukan musuh yang mengepung meremehkan kekuatan Aswatama. Mereka pikir Aswatama hanyalah orang tua biasa. Pasukan itu lalu menembak Aswatama. Namun secara mengejutkan, tembakan itu tidak melukai Aswatama sedikit pun. Aswatama pun gantian maju melawan. Dia dengan mudah membengkokkan senjata pasukan itu dan melawan mereka hanya dengan tongkatnya. Setelah mengalahkan semua pasukan musuh yang ada di luar, Aswatama sangat senang karena akhirnya bisa bertemu dengan sang ibu yang sedang mengandung Kalki. Tiba-tiba musuh kembali menembaki mobil itu. Ternyata masih ada beberapa pasukan musuh yang masih hidup. Aswatama langsung mengambil penutup belakang mobil dan melemparkannya ke arah pasukan musuh itu. Dari belakang, ternyata bayi Rafa juga datang untuk mengincar Sumati. Dia lalu keluar dari mobil dan mulai beraksi menyerang pasukan kompleks yang ada di sana. Dia tidak ingin pasukan itu menangkap Sumati lebih dulu. Setelah mengalahkan semua pasukan kompleks, bayi Rafa kini harus berhadapan dengan Aswatama. Bayi Rafa menggunakan hologram untuk mengelabui Aswatama. Meskipun sempat kebingungan, tapi akhirnya dia bisa menemukan bayi Rafa yang asli. Bayi Rafa lalu kembali melawan Aswatama dengan memasangkan borgolnya. Namun Aswatama bisa dengan mudah melepaskannya. Di saat Aswatama akan menggeprek bayi Rafa, tiba-tiba Puji datang menabraknya. Saat Puji akan menabraknya sekali lagi, Aswatama bisa menahannya dengan satu kaki. Aswatama kemudian mencabut ban Puji. Melihat hal ini, bayi Rafa yang marah langsung membawa terbang Aswatama dan kemudian melemparnya. Pertempuran masih berlanjut dengan sengit. Hingga akhirnya Aswatama berhasil mengalahkan bayi Rafa. Di dalam kompleks, Manas memberitahu Bani mengenai Sumati. Dia juga memberitahu kalau dia berhasil mengekstrak 1 tetes serum dari rahim Sumati. Bani pun akhirnya paham kenapa senjata Gandivam saat ini tiba-tiba aktif. Dahulu, senjata itu diciptakan saat Krishna ada di bumi. Setelah Krishna pergi, senjata itu kehilangan kekuatannya. Namun kini senjata itu muncul kembali. Itu artinya Krishna akan terlahir kembali. Dia ada di dalam rahim Sumati. Disebutkan dalam ramalan bahwa Krishna akan muncul dari kuda putih. Kuda putih itu adalah istilah bintang Khadga Aswini yang akan muncul setiap 6.000 tahun sekali. Di saat itu, semua planet akan sejajar dalam beberapa hari dan akan terjadi gerhana langka yang menciptakan hari tergelap dalam 6.000 tahun terakhir. Mereka harus mencegah bayi itu lahir saat gerhana terjadi bagaimanapun caranya. Jika bayi itu lahir, hal itu bisa menjadi ancaman bagi Supreme Yaskin. Di tempat lain, Viran dan rombongan akhirnya sampai di kota Shambhala yang terletak di balik pegunungan. Kota ini dilindungi oleh perisai sehingga tidak terlihat dari dunia luar. Komandan prajurit Shambhala yang bernama Sirius kemudian menemui Viran. Sirius memarahi Viran yang membawa Sumati yang merupakan buronan tingkat tinggi karena hal itu sangat berbahaya. Mariam kemudian datang. Dia mengatakan kalau Sumati adalah sosok yang selama ini sudah mereka tunggu-tunggu. Namun Sirius tidak percaya. Tidak ada bukti yang menunjukkan kalau Sumati adalah wanita yang akan melahirkan Kalki. Secara aneh, tiba-tiba turun hujan lebat.
Ini adalah pertama kali sejak puluhan tahun lamanya hujan tidak pernah turun. Akhirnya semua orang pun percaya kalau Sumati sedang mengandung bayi Kalki. Sumati kemudian dibawa ke dalam kuil yang ada di dalam pohon. Sumati lalu melihat semua orang yang ada di Shambhala seperti sudah lama menunggu kedatangannya. Di tempat lain, ternyata Bhairava masih hidup. Pemimpin pasukan kompleks yang ada di sana lalu menghukum Bhairava yang telah menyerang mereka. Mereka memblacklist Bhairava dari kompleks. Itu artinya Bhairava tidak akan bisa masuk ke dalam kompleks selamanya. Bhairava yang kecewa itu pun pulang ke kota Kashi. Dia memberitahu Luke untuk pertama kalinya dia kalah dalam pertarungan. Bhairava pun membuka borgol Luke dan menyuruhnya untuk pergi. Tak hanya itu saja, Bhairava juga memberikan sejumlah uang kepada Luke. Bhairava berkata kalau semua impiannya telah musnah. Kini dia di blacklist oleh kompleks dan selamanya tidak akan bisa masuk ke dalam kompleks. Luke yang kasihan kemudian mengajak Bhairava untuk bergabung dengan pemberontak. Dia akan membawa Bhairava masuk ke dalam Shambhala. Karena tidak ada harapan lagi di tempat ini, Bhairava pun menyetujuinya. Ternyata, sebelumnya, diam-diam Bhairava bersekongkol dengan Manas. Bhairava berkata kalau dia akan masuk ke dalam Shambhala untuk menangkap Sumati. Mendengar hal ini, Manas pun berjanji akan membuat Bhairava bisa tinggal di dalam kompleks jika dia berhasil menangkap Sumati. Malam harinya, di dalam Shambhala, tiba-tiba Sumati mendapat penglihatan tentang kematian warga Shambhala. Di sini, Raya bertanya kenapa Aswatama masih menggunakan senjata tongkat kuno. Bukannya di sini ada senjata canggih yang lebih hebat. Aswatama pun menjawab kalau itu bukan tongkat biasa. Tongkat itu adalah pusaka peninggalan perang Kuruksetra dahulu kala. Dalam perang itu, Aswatama sempat dikalahkan oleh Arjuna. Lalu sahabat Aswatama, seorang prajurit perang yang sangat kuat yang bernama Adipati Karno kemudian datang menolongnya. Tongkat itu adalah milik Karno yang meninggal di perang Kuruksetra. Aswatama menjelaskan kalau sebenarnya tongkat itu memiliki kekuatan yang sangat hebat, namun hanya Karno lah yang bisa mengaktifkannya. Di tempat lain, Bhairava menghabiskan semua uangnya untuk memodifikasi buci menjadi senjata yang sangat canggih. Sementara itu, di tengah gurun, ternyata Crane masih hidup. Sebelumnya dia sempat meletakkan alat pelacak di truk milik Viran. Crane pun akhirnya tahu di mana kota Shambhala berada. Di dalam Shambhala, Sumati berpikir kalau dia hanya membawa malapetaka bagi warga Shambhala. Dia ingin pergi dari tempat ini. Namun Aswatama melarangnya karena di luar jauh lebih berbahaya. Sumati pun menyalahkan dirinya sendiri atas kematian Kira. Saat di dalam mobil, dia bisa saja menembak Crane, tapi dia terlalu takut melakukannya. Aswatama pun memberi pengertian kalau semua pengorbanan itu dilakukan agar Sumati bisa melahirkan bayinya dengan selamat. Mereka percaya kalau bayi itu akan memberi kehidupan yang lebih baik pada seluruh dunia. Aswatama pun berjanji kalau dia akan melindungi Sumati apapun yang terjadi. Singkat cerita, Luke dan Bhairava akhirnya sampai di Shambhala. Di saat Luke akan memperkenalkan Bhairava kepada yang lain, tiba-tiba Bhairava membius Luke hingga pingsan. Beberapa saat kemudian, Aswatama tiba-tiba menemui Sumati, mengajak Sumati untuk pergi dari Shambhala. Namun di tengah jembatan, mereka berdua melihat sosok yang mirip dengan Aswatama. Kedua Aswatama itu pun bertarung dengan sengit. Ternyata orang yang mengajak Sumati pergi adalah Bhairava yang menyamar. Aswatama berhasil menghentikan Bhairava. Dari belakang, Puji menembakkan rudal. Namun dengan mudah Aswatama melempar balik rudal itu. Tiba-tiba, Puji berubah menjadi robot King Kong. Sementara itu di luar, Manas dan pasukannya datang dan menembaki perisai yang melindungi Shambhala. Mariam pun memerintahkan pasukan untuk bersiap-siap. Mariam kemudian membawa Sumati ke tempat yang lebih aman. Akhirnya perisai berhasil dijebol. Seketika terjadi pertempuran sengit antara pasukan kompleks dan pasukan Shambhala. Sementara itu, di bawah dengan susah payah, Aswatama berhasil mengalahkan robot Bhairava. Mariam kemudian membawa Sumati masuk ke dalam pesawat pengungsi. Namun Mariam tidak ikut karena dia akan berjuang bersama pasukan yang lain. Ternyata Sumati kembali turun dari pesawat untuk menolong Raya. Beberapa saat kemudian, pesawat pengungsi itu hancur ditembak oleh Manas. Manas kemudian berhasil menangkap Sumati. Mariam pun langsung datang untuk menyelamatkan Sumati. Namun akhirnya, Mariam tewas ditikam oleh Manas. Sumati kemudian terjatuh. Aswatama berusaha memegang tangannya namun gagal. Tiba-tiba Bhairava muncul menarik tangan Sumati. Aswatama pun menarik Bhairava dan Sumati. Setelah menyelamatkan Sumati, Aswatama kembali meninju Bhairava hingga terpental. Dari belakang, Manas melemparkan tali untuk memborgol tubuh Aswatama. Manas kemudian turun dari pesawatnya.
dia sebenarnya ingin membunuh Sumati. Namun Supreme Yaskin menginginkan Sumati ditangkap hidup-hidup. Manas pun memukul Sumati hingga pingsan. Dia kemudian menyeret Sumati ke dalam pesawatnya. Aswatama tidak bisa bergerak melihat Sumati dibawa oleh Manas. Di belakang, tanpa sengaja Bhairava memegang tongkat milik Aswatama. Tiba-tiba tongkat itu bereaksi. Ternyata Bhairava adalah reinkarnasi dari Karno. Bhairava pun seperti kesurupan. Dia bangkit dan mengamuk, menghancurkan semua pesawat pasukan kompleks yang ada di sana. Bahkan Bhairava membunuh Manas dengan tongkatnya. Bhairava kemudian membawa Sumati. Setelah meletakkan tongkatnya, tiba-tiba Bhairava sadar kembali. Melihat Aswatama terikat, Bhairava langsung membawa Sumati pergi. Aswatama kemudian baru bisa melepaskan diri, namun Bhairava sudah keburu kabur membawa Sumati. Di dalam kompleks, Bani menyerahkan serum yang hanya setetes dari janin Sumati dan senjata Gandhivam ke hadapan Supreme Yaskin. Setelah serum itu disuntikan ke dalam tubuhnya, tiba-tiba tubuh Supreme Yaskin berubah menjadi muda dan kekuatannya menjadi berlipat ganda. Supreme berkata kalau dia sendirilah yang akan pergi menangkap Sumati. Secara mengejutkan, Supreme Yaskin bisa memegang senjata Gandhivam. Supreme akan menggunakannya untuk membunuh Kalki. Dan berakhirlah alur cerita film Kalki 2898 AD ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah jangan pernah meremehkan orang tua kumuh di pinggir jalan. Bisa jadi dia adalah Aswatama yang sedang bertapa. Tulis kata-kata mutiara kalian di kolom komentar biar nanti Mimin bacakan di next video. Jangan lupa subscribe dan like video ini biar Mimin makin semangat bikin video guys. Sampai jumpa di konten Mimin berikutnya. Bye.